Oke ya, Ibu record. Ya, oke, kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya mengenai jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini, jadi dalam proses akuntansi ini, bahwa seluruh rekening nominal itu kan ada pendapatan dan beban yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengiktisarkan rekening modal. Ini tulisannya jelas nggak apa kurang besar? Udah ya? Jelas, Bu. Jelas ya, ini masih ada yang admit. Nah, jadi pada akhir periode akuntansi, seluruh rekening yang nominal tadi itu harus ditutup dengan saldo nol atau tidak memiliki saldo. Nah, jadi bagaimana cara menutupnya? Nah, sama juga di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu, kita harus menutup rekening-rekening nominalnya yang berkaitan dengan pendapatan dan beban. Nah, jadi nanti kalau kalian mengerjakan nanti soal yang tadi itu, misalnya kan di perintahnya tuh nanti kalau sudah bikin laporan keuangan, nanti kalau ibu suruh bikin laporan atau bikin jurnal penutupnya, kalian harus menutup akun-akun nominalnya. Nah, akun-akun nominalnya itu pada penjualan ya kan, pendapatannya kan tadi penjualan ya, penjualan. Kemudian pada bebannya, semua yang berkaitan dengan beban-beban kalian harus tutup. Dan jangan lupa juga harga pokok penjualannya juga dimasukkan di beban itu. Ya, ulangin lagi. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal yang tadi, soal yang barusan itu, nah kalian akan membuat jurnal penutup. Nah, yang harus kalian tutup itu pertama adalah si pendapatan dari transaksi yang tadi itu kan penjualan. Nah, jadi si penjualannya itu harus kalian tutup. Nah, di penjualannya pun jangan lupa, kalian kan nanti ada juga potongan penjualannya kan, ada juga retur penjualannya. Nah, itu siapa yang pakai suaranya tolong di unmute-nya. Oke. Tolong ya. Waktu kita nggak banyak. Oke. Jadi nanti di pada akun nominal tadi itu, pada pendapatannya itu, kalian jangan lupa kalian bikin juga nanti si potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi seperti ini ya, ulangi. Jadi nanti yang di debitnya itu adalah penjualan, ya kan? Yang di debitnya itu penjualan, yang di kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi, kemudian potongan penjualan, dan juga retur penjualan. Ya, catat ya. Jadi nanti ulangin lagi. Pada saat kalian nanti membuat jurnal penutup untuk akun pendapatan, yaitu penjualan, yang harus kalian buat adalah yang pertama adalah di debitnya itu adalah penjualannya. Kemudian yang di kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi, potongan penjualan, dan retur penjualan. Oke, lanjut. Kemudian yang akun nominal lagi yang harus kalian tutup yang terdapat pada soal yang tadi adalah kita akan menutup akun beban. Nah, kalau di sini dari keterangannya kan menutup akun beban, semua beban yang dikredit setiap saldo tiap rekening didebitkan ya kan, sejumlah totalnya. Nah, kalau untuk beban, maka cara menutupnya adalah yang didebit adalah ikhtisar laba rugi. Ya, jadi kebalik. Kalau di dalam beban, menutup akun beban, yang didebitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, yang ada di kreditnya adalah seluruh akun beban. Yang ada di soal itu ada beban gaji, ada beban listrik air telepon, tadi ada ya, beban gaji, kemudian ada beban listrik air telepon, kemudian ada beban perlengkapan. Di jurnal penyesuaian tadi kan ada beban perlengkapan. Kemudian ada beban perlengkapan, kemudian ada beban penyusutan tadi ada ya, beban penyusutan peralatan. Ya, kemudian ada juga beban penyusutan kendaraan. Kemudian ada juga beban sewa. Beban sewa, kalian tutup itu ya. Kemudian ada beban iklan. Beban iklan tadi ada. Kemudian ada beban bunga. Beban bunga jangan lupa tadi ada beban bunga yang belum dibayar tadi, yang belum dicatat tadi. Beban bunga bank ya. Beban bunga bank. Kemudian ada beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang. Nah, yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Itu harus kalian tutup.
Itu bagian beban. Ulangi lagi ya. Nah, untuk menutup akun beban, nominal akun beban, yang kalian harus buat di debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Jadi semua transaksi yang akan kalian tutup untuk akun nominal beban, yang di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, yang di kreditnya, Ibu ulangi lagi. Yang pertama adalah beban gaji. Yang di soal tadi ya. Tadi ada beban gaji. Kemudian tadi ada juga beban listrik, air, dan telepon. Ya kan? Kemudian tadi juga ada beban yang di penyesuaian, ada beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan. Kemudian ada juga beban penyusutan kendaraan. Peralatan dulu. Beban penyusutan peralatan. Kemudian ada beban penyusutan kendaraan. Kemudian juga tadi ada sewa ya, beban sewa. Kemudian ada beban iklan. Ada juga beban bunga, di beban bunga bank. Kemudian ada beban kerugian piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih tadi yang 2% itu ya, yang belum kita hitung. Itu beban kerugian piutang. Dan yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pun harus kita tutup di bagian bebannya. Ya. Udah ya, sampai situ. Kemudian, kita juga harus menutup akun modal. Modal pun kita harus tutup. Bagaimana cara menutup akun modal? Yang didebit adalah ikhtisar laba rugi. Yang didebit adalah ikhtisar laba rugi. Yang dikredit adalah modal. Berapa tadi modal? Apa nama perusahaan tadi itu ya? Perusahaan apa tadi ya? Pokoknya ada nama pemiliknya, pasti ada nama pemiliknya. Kalau nggak salah Haji apa gitu. Nah, jadi yang didebit adalah ikhtisar laba rugi, yang dikredit adalah modal si pemiliknya itu. Oke. Kemudian kita juga akan menutup prive ya. Tadi ada prive ya, ada pengambilan pribadi tadi. Ada, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Oke. Kalau untuk kalau untuk menutup akun prive, yang didebit itu adalah modal pemiliknya. Modal Haji siapa tadi? Haji Hasan nggak salah ya? Ya. Nah, yang didebitnya adalah modal Haji Hasan. Yang di kreditnya itu adalah prive. Prive Haji Hasan. Oke. Nah, seperti itu dalam membuat jurnal penutup. Oke. Nah, Ibu contohkan ini soal yang lebih ringan aja di sini. Ini ada contoh. Tadi kan langsung ke soalnya. Ini ada contoh. Contoh bagaimana cara membuat jurnal penutup. Berikut adalah data laporan laba rugi suatu perusahaan. Pendapatannya adalah Rp12.900.000, beban teleponnya Rp1 juta, beban asuransinya Rp250.000, beban depresiasinya Rp9 juta, beban gajinya Rp2 juta. Nah, di sini bagaimana cara membuat jurnal penutup? Kita tutup dulu rekening pendapatan. Nah, si pendapatannya ini agak lari-lari ya debit kreditnya. Oke. Berarti cara menutup pendapatannya sama seperti tadi. Kalau tadi kan pendapatannya penjualan. Nah, karena ini soalnya lebih lebih mudah, maka langsung aja pendapatannya yang didebit sebesar Rp12.900.000. Yang dikreditnya adalah ikhtisar laba rugi Rp12.900.000. Kemudian kita akan menutup beban. Nah, menutup beban, tinggal kita totalkan berapa total beban keseluruhannya. Beban telepon ditambah beban asuransi, tambah beban depresiasi, tambah beban gaji, jadi Rp12.250.000. Maka yang debit adalah ikhtisar laba ruginya atau ikhtisar rugi laba sebesar Rp12.250.000. Nah, yang dikreditnya tinggal dipindahkan berapa bebannya. Bebannya apa saja. Ya. Kemudian di sini belum dibuatkan ya, dia ada modalnya. Ada modalnya Rp650.000. Jadi kalau untuk menutup akunnya, yaitu ikhtisar laba ruginya sebesar Rp650.000, modalnya Rp650.000. Ya, jadi untuk jurnal penutup menurut Ibu segitu sudah cukup. Nah, jadi kalian pertama tugas kalian adalah
pertama totalkan dulu berapa neraca saldonya dulu. Hitung dulu yang tugas kemarin berapa neraca saldonya. Kan ada neraca saldo periode yang lalu kan ada di atasnya soalnya ya kan? Ya. Nah, kemudian kalian totalkan berapa yang ada di buku besar. Buku besar yang kalian tuh hitung, debitnya berapa, misalnya di debitnya penjualannya berapa, persediaan barang dagangnya berapa, kalian totalkan semuanya. Kemudian kalian buat di neraca lajur atau di worksheet. Lalu kalau sudah di worksheet kalian hitung, nanti masukkan si jurnal penyesuaian yang tadi udah Ibu jelaskan. Ada beberapa yang kurang, nanti Ibu buatkan perhitungannya yang penyusutan peralatan tadi ya. Kemudian kalian hitung dulu, Ibu tadi piutangnya Ibu belum tahu piutangnya berapa, jadi nanti 2% dari piutang itu yang penyisihan tak tertagihnya. Ya. Nah, lalu nanti Ibu bikin, kalian hitung dulu, kalian tugasnya hitung dulu berapa neraca saldonya, berapa saldo per masing-masingnya, nanti Ibu kirimkan form untuk neraca lajurnya atau worksheet-nya kalian isi di situ. Nah, kalau misalnya masih ragu, kelihatan Ibu di jawaban kalian banyaknya pakai tip X ya kan? Boleh pakai pensil dulu ya. Pakai pensil dulu, tapi kalau udah yakin baru di pulpen ya. Karena banyak tip X Ibu karena pusing nih mana nih gitu ya. Pakai pensil dulu boleh. Kalian buat dulu di worksheet-nya itu berapa, kemudian masukkan si jurnal penyesuaiannya, dihitung berapa neraca saldo setelah disesuaikan, berapa laba ruginya, berapa neracanya atau posisi keuangannya, baru kalian buat si laporan keuangan. Jadi tugas kalian sampai laporan keuangan. Oke? Oke, semuanya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kan mudah, tinggal pindah-pindahin aja. Oke. Nah, nanti dimasukkan ke Island. Hari Selasa ya. Selasa, oke. Nah, karena kita mau lanjut lagi nanti. Kita bikin lagi jurnal penutup dan Hari jurnal. Selasa deadline-nya, Bu. Hari Selasa, iya, karena kita mau bahas kan jurnal penutupnya. Oke? Oke? Semangat. Tambahin lah dikit harinya, Bu. Banyak tuh, Bu. Banyak tuh ya? Minggu loh, Bu. Minggu deadline-nya, Bu. Berarti kita tambahan lagi di Jumat depan berarti ya? Karena tanggal 7 udah UAS loh. Iya, Bu. Iya, tanggal 7 udah UAS, terpaksa kita tambahin lagi Jumat. Karena kan mepet ya jadwal masuk ibunya mepet ke bawah, jadi ibu terpaksa menumpuk, kita harus kejar. Nggak masalah ya. Tapi kan yang ibu jelaskan kalian paham nggak sih? Kira-kira bahasa ibu menjelaskannya mengerti nggak sih? Paham kalau nggak putus-putus, Bu. Oh, kalau nggak putus-putus. Itulah kendalanya kalau online ya. Kayak harus banyak sabar. Ibu juga ngajar harus sabar. Kalau online itu berbeda kalau offline. Online-nya harus banyak sabar, harus banyak istighfar. Kadang-kadang ibu ya, pernah ibu ngajar gitu kan, kadang mahasiswanya semua apa namanya tuh, mereka ketika ibu tanya hilang-hilang sinyalnya lah. Kemudian ketika kalian coba klik link ini masuk. Nah, kalau alhamdulillah ya yang D3 Unani langsung masuk, ibu senang lihatnya. Ada di beberapa tempat yang lain, ibu tunggu setengah jam, yang masuk cuma 4 atau 5 orang, ya udah lanjut aja ibu ngajar, ya kan? Mereka, ibu sinyal nggak ada, ibu nggak, oh itu no excuse, itu alasan aja, ya kan? Nah, jadi ibu tunggu, mana ini kok nggak ada yang masuk-masuk, ya udah ya 5 orang itu aja yang mau belajar, ya kan? Ya ternyata memang dia kelas karyawan, jadi kalau kelas karyawan ini rata-rata mahasiswanya agak gimana ya, ibu lagi kerja segala, oh tuh gak ada alasan, karena kalian kuliah sambil kerja, jadwalnya kerja, jadwalnya kuliah gitu. Nah, alhamdulillah ya ada 3 Unan ini, langsung ibu kasih link, langsung masuk 31 langsung ya. Oke, nah jadi ibu tutup dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nanti jadi tugasnya sampai hari Jumat gitu. Halo, putus-putus lagi. Putus-putus lagi.